Halo, perkenalkan nama saya Andreas. Di sini saya akan menjelaskan terkait testing di production. Pertama itu saya akan menjelaskan terkait kelebihan dan kekurangan testing di production. Apa aja sih kelebihan testing di production? Pertama itu kita sebagai tester, kita bisa ngelihat apa yang customer lihat di fitur kita atau aplikasi kita di production. Dan kita sebagai tester, kita harusnya lebih mendalamin terkait proses di fitur tersebut dibandingin customer. Karena kita sudah melakukan testing sebelum deploy ke production, kita sudah melakukan testing di staging. Jadi kita sudah melakukan testing terkait flow-flow normal, terkait edge case, kita sudah melakukan testing tersebut, harusnya kita dapat meminimalisir bug-bug yang terjadi, yang akan ditemukan oleh user. Karena yang namanya user pasti selalu akan mencari celah atau bug terkait fitur kita tersebut. Dan jika terjadi suatu masalah atau kendala yang di-report oleh si user, kita akan repro si bug tersebut tanpa adanya kesulitan. Selanjutnya, kekurangan testing di production. Kekurangan testing di production ini yang pertama bisa kita bilang terkait testing datanya. Testing data yang kita lakukan di production kita tidak boleh sembarangan. Contoh, untuk testing payment, kita tidak bisa menggunakan pakai fake data untuk pembayaran CC. Karena jika kita menggunakan pakai CC yang tidak real, tidak akan nge-hit ke third party-nya untuk diproses terkait pembayaran menggunakan CC. Untuk pembayaran menggunakan CC, kita harus menggunakan real data, kredit yang benar-benar aktif untuk melakukan proses pembayaran. Karena kita untuk melakukan proses pembayaran menggunakan CC, kita akan menembak ke API production si third party CC tersebut. Contoh lainnya lagi, misalnya ada fitur untuk pengecekan NPWP ya, di mana kita akan mengimport nomor NPWP yang akan kita coba masukin. Setelah kita import, kita coba submit, di mana setelah pada saat submit kita API-nya akan nge-hit ke API production DJP. DJP akan melakukan pengecekan terkait nomor NPWP tersebut, apakah nomor NPWP tersebut valid atau tidaknya. Mereka akan mengecekkan sesuai data yang disimpan oleh mereka. Nah, nanti kitanya akan mendapat respon dari DJP tersebut. Yang selanjutnya itu pada saat deploy ke production, di mana terdapat jeda dalam proses deploy yang menyebabkan fitur atau aplikasi tersebut tidak bisa digunakan oleh user atau aktivitas di production itu terganggu pada saat proses deploy, menunggu hingga proses deploy selesai dilakukan. Ini menyebabkan beberapa user akan terkendala beberapa saat hingga proses deploy-nya selesai. Jika proses deploy-nya sudah selesai, tapi ternyata pada saat proses testing terdapat isu atau bug, di mana kita harus melakukan rollback. Pada saat proses rollback juga akan menyebabkan fitur tersebut atau aplikasi tersebut tidak bisa digunakan sementara waktu sampai proses rollback selesai dilakukan. Ini yang merugikan kita dalam transaksi atau aktivitas di production. Selanjutnya itu untuk penggunaan di production juga. Ada beberapa case di mana pada saat kita melakukan testing di production, data-data testing yang kita lakukan pada saat testing di production harus segera dihapus untuk mencegah data tersebut bakalan mengganggu existing data yang ada di production. Jika tidak ada masalah, itu proses remove datanya tidak akan menjadi masalah. Tetapi kalau misalnya ditemukannya bug yang akan mengganggu proses existing data si user, itu akan menjadi suatu masalah baru bagi kita untuk mendalaminya lagi terkait case tersebut. Selanjutnya, bagaimana testing di production? Yang pertama itu blue-green deployment. Apa itu di blue-green deployment? Blue-green deployment adalah proses deploy di production dengan penerapan kita menduplikat environment yang sedang berjalan di production, menyediakan environment baru yang hasil dari duplikat si environment production yang kita sebut green environment.
environment yang sedang berjalan tersebut kita beri nama blue environment. Pada saat proses deployment di production, data atau new data yang akan kita deploy ke production akan diarahkan ke green environment, yang dimana kondisi green environment ini sedang off. Sedangkan blue environment ini yang sedang ada di production ini sedang on. Jika proses deploy data yang terupdate ke production itu sudah selesai dilakukan oleh tim infra ke green environment, maka tim infra akan segera mengubah load balancer yang awalnya request service-nya itu ke blue environment, di switch ke green environment yang sudah terupdate. Nah, jika proses switch request sudah berhasil ke green environment, maka si blue environment yang latest blue environment ini sudah menampung data terakhir sebelum deploy dilakukan. Ini sebagai backup data jika proses deploy-nya tidak berjalan mulus atau selesai deploy di production, pada saat testing ditemukan bug atau kendala, kita ingin melakukan rollback agar tampilannya itu akan menampilkan data atau fiturnya sebelum proses deploy dilakukan. Ini proses switch servernya ini langsung 100%. Kelebihannya dia langsung 100% dan proses rollback-nya juga langsung 100% berhasil. Tetapi kekurangannya jika ditemukan bug, maka semua user akan berimpact. Selanjutnya itu ada Canary deployment. Di Canary deployment ini kita juga menyediakan satu environment baru, di mana environment baru ini akan menampung new fitur yang akan kita deploy. Pada saat tim infra melakukan deploy ke production, new fiturnya itu akan diarahkan, ditambahkan ke new environment. Setelah berhasil dilakukan deploy ke new environment, load balancer akan disetting, tetapi tidak 100%, melainkan secara bertahap. Contohnya, misalnya tahap awalnya itu request servernya itu kita inginnya 10% request datanya itu masuk ke new environment. Sisanya 90% itu masih diarahkan ke existing environment. Jika sudah diarahkan 10% dan sudah selesai, maka kita akan langsung melakukan pengujian atau testing, dan jika testingnya sudah aman, kita akan mereport agar segera dinaikin request service-nya dari 10% ke yang lebih tinggi lagi, misalnya ke 20%. Jika tim infra juga sudah selesai melakukan deploy dan menaikin load balancer-nya request-nya ke 20%, kita akan lakukan pengujian ulang lagi. Jika pengujiannya sudah berjalan lancar, dinaikin lagi dan dilakukan pengujian lagi atau testing lagi hingga mencapai 100%. Jika sudah dilakukan deploy hingga 100%, maka deployment sudah berhasil dilakukan dan sudah aman. Kelebihannya Canary deployment ini dibandingkan blue-green deployment ini, jika ditemukan suatu bug pada tahap awal, misalnya tahap awalnya itu 10%, ini nggak berimpact ke semua user, melainkan hanya 10% user doang yang berimpact terhadap bug ini. Dan kita bisa rollback ke existing environment. Beda dengan blue-green deployment, kalau misalnya ditemukan bug setelah melakukan switch server, itu berimpact ke semua request yang sudah masuk. Tetapi kekurangan Canary deployment dibandingkan blue-green deployment, proses deploy-nya itu lebih panjang, lebih makan waktu. Karena kita akan melakukannya secara bertahap, dari tahap awal, dinaikin secara ke tahap kedua. Setiap tahap juga pasti dilakukan testing, misalnya sudah selesai di setting, itu akan memakan waktu yang lebih lama. Oke, sekian penjelasan saya terkait testing di production. Jika ada pertanyaan, boleh dicantumkan di kolom komentar. Kita nanti akan diskusi di situ. Dan jika teman-teman juga pada suka sama video ini, boleh di-like ya. Terima kasih.